Napo Sunet yang hanya diganjar sebagai pelanggaran saja dan tanpa ada kartu, tapi secara keseluruhan wasit cukup bisa untuk membuat jalannya pertandingan tidak terganggu, Adi. Itu kalau tadi kita bicara off air, kalau ada Idan di sini dibilang 619 Rey Mysterio dengan upaya untuk mengunci lawan seperti itu. Dan Teknik gulat ya. terus berlangsung seremoni jelang tentunya nanti Indonesia U16 akan dengan sukacita dan berbangga hati menuju ke podium. Dan Bapak Michael Selipar juga hadir di podium. Tidak henti-hentinya keberhasilan timnas Indonesia putra juara Piala AFF tahun lalu mendapatkan medali emas tahun ini. Di sektor putih mendapatkan medali perak untuk pertama kalinya di SEA Games. Dan tim U16, tim U19 masuk ke final. Ini buah dari pembinaan di usia muda dan pengembangan level kompetisi domestik yang berhasil dijalankan oleh Federasi Futsal Indonesia. Best goalkeeper kepada Asmi Anugrah yang juga memang sangat layak, apalagi benar-benar di final dengan tadi terhitung ada 5 saves yang luar biasa yang dia tampilkan. Ya luar biasa. Best goalkeeper ya, Ibam. Betul. Ini gawang asli Bandung, Jawa Barat yang juga tidak tergantikan di skuad Garuda. Luar biasa bagaimana Asmi juga menjadi pemain yang begitu memiliki peran penting dalam perjalanan Garuda Muda. Top goal scorer adalah awarding berikutnya di ASEAN Under 16 Boys Futsal Championship 2025. Dan dengan wajah agak lesu, kecewa dengan kekalahan, Buniarit Pechtiam harus naik panggung menerima accolade pribadi yang biasanya tidak akan dianggap ini karena yang terpenting adalah untuk timnya ya. Betul. Dan dia mungkin akan kecewa walaupun jadi top goal scorer tidak bisa mempersembahkan trofi untuk Thailand. Terlepas dari Boniarit adalah pemain yang juga begitu merepotkan bagi Indonesia, tapi kita akui bahwa Boniarit juga salah satu pemain masa depan Thailand yang kita berharap akan kembali bertemu di masa mendatang ya dengan para pemain muda kita. Masih sangat panjang perjalanan dari para penggawa di usia under 16 ini menuju ke level U19, kemudian juga ke level senior. Betul. Nantinya. Nantikan awarding berikutnya untuk MVP. Dan sepertinya kalau tidak ada arah melintang, maka Faisal Gumilang yang akan meraihnya. Tepat sekali ya. Muhammad Faisal Gumilang dengan brace-nya di partai puncak dan tampil begitu apik, aksi brilian dirinya membuat Indonesia bisa menang dramatis di 7 Goal Thriller yang terjadi di Nonthaburi Hall di Bangkok, Thailand, dan sangat layak bagi bintang muda Indonesia Faisal Gumilang menjadi yang terbaik di ajang kali ini dengan menjadi MVP. Selamat tentunya untuk Muhammad Faisal Gumilang. Ya, setelah mencetak brace di laga final, ia juga menjadi top scorer tim karena total telah mencetak 4 gol di turnamen kali ini bagi Indonesia. Dan perannya di atas lapangan ketika menyerang dan bertahan sangat layak untuk membuat Faisal Gumilang, pemain asal Bandung lainnya yang mendapatkan awarding individual di turnamen kali ini. Dan medals akan diserahkan untuk tim peringkat ketiga ya, Myanmar U16 yang juga menjadi lawan pembuka dari Indonesia U16 di tanggal 23 Desember yang kala itu juga mampu dikalahkan dengan skor 4-2. Ya, performa Myanmar juga tidak terlalu buruk. Kita tahu mereka juga tampil begitu bagus melawan Indonesia. Bisa mencetak 2 gol ya ke gawang Indonesia. Dan terlebih mereka juga menjadi tim yang bisa tampil optimal. Ibnu Alan mencetak 2 gol kala itu. Ada juga Akmal, Rizky, dan tentunya Mahesa Putra masing-masing dengan 1 gol ketika mengalahkan Myanmar U16 di partai pembuka yang rasanya sudah berlalu cukup lama, padahal baru beberapa hari yang lalu. Luar biasanya di ajang ini semua tim berlaga setiap hari dengan durasi rehat yang sangat singkat, tapi bisa dinavigasi juga dengan optimal oleh para pemain yang berlaga, terutama untuk tim Garuda Muda yang bisa merotasi skuadnya dengan cukup berimbang dari bermain yang disajikan dan bagaimana ada balance yang tercipta ya, Ibam, dari paketan utama dengan paketan yang dimasukkan dari bench.
Dan jangan lupakan Indonesia juga memiliki sekitar 9 pemain berbeda yang mencetak gol. Ya. Ini bukti bagaimana keseimbangan terjadi di seluruh pemain yang di bawah. Gap kualitas antar pemain sangat tipis, bahkan gap kualitas antar paketan juga hampir tidak ada. Ya. Jadi yang membuat pada akhirnya Coach Eka dengan begitu nyaman bisa memadu-padankan komposisi pemain di atas lapangan. Dan bagi Myanmar sendiri, kredit kita berikan karena di laga fase grup round robin mereka kalah atas Vietnam, tapi di perebutan tempat ketiga mereka menang 2-1. Ya? Dan ini menjadi pencapaian yang begitu luar biasa bagi skuad muda Myanmar yang juga terus konsisten mampu mengirimkan timnya di tengah kondisi negara yang saya rasa belum stabil sejauh ini. Ya. Third place menjadi milik dari Myanmar U16. Sangat layak setelah di perebutan peringkat ketiga juga mampu mengalahkan Vietnam yang banyak diprediksi akan mengunci peringkat ketiga, tapi justru di luar dugaan mereka takluk dari Myanmar U16. Ini sebagai prestasi yang itu mutlak dan dicetak di Thailand bagi tim muda Myanmar. Tidak lama lagi para finalis akan naiki podium, tapi tentunya akan dimulai dengan sang peringkat kedua. Thailand sebagai host kembali luar biasa dengan venue yang sangat megah ini, Nonthaburi Hall sebagai backdrop dari perjuangan para pemain muda ASEAN beradu ketangkasan. Thailand yang di babak round robin begitu dikdaya tanpa tersentuh kekalahan dengan satu hasil imbang terjadi di laga penutup menghadapi Indonesia. Bahkan ketika kita melihat catatan gol mereka, kalau tidak termasuk laga dengan Indonesia 20-0 dengan Brunei U16, kemudian mereka mampu unggul 4-0 dari Myanmar, dan juga 5-1 atas Vietnam, itu 29-1 agregatnya. Iya, benar. Ini luar biasa. Luar biasa. Tapi kemudian di partai finalnya mereka justru bertekuk lutut dari tim yang terakhir mampu menahan imbang mereka di persaingan round robin, dan kemudian di partai final mampu mengalahkan sang host Thailand U16. Ya, dan seperti yang kita bahas di jalannya pertandingan tadi, kita tahu juga beberapa pemainnya sudah bisa mencicipi level futsal di level senior. Ya. Tidak hanya Bonyarit, tapi juga ada Puno Wangsil Pakun dan juga Sunet Tanamop dan Acita Srijoy. Ini juga membuktikan bagaimana meskipun Thailand gagal di partai puncak, tapi mereka tetaplah tim yang mampu membina secara sustain terhadap para pemain mudanya, sehingga membuat para pemain ini sudah sangat siap untuk tampil di luar negaranya, dan di kejuaraan antar negara mereka juga bisa tampil optimal meskipun lagi-lagi mereka justru terpleset menghadapi Indonesia yang memang tampil sensasional di turnamen kali ini. Ya, Puno Wangsil Pakun sepertinya tidak ingin berlama-lama di panggung, terlihat begitu sedih dia dengan air mata yang masih bercucuran. Banyak para penggawa Thailand yang mungkin tidak mengira akan takluk di partai final, juga dengan yang mungkin menjadi kekhawatiran bagi tim pelatih yang dipimpin oleh Pat Singwujud adalah level emosi para pemainnya yang begitu tinggi tadi, sehingga ini membuat mereka sedikit kehilangan kendali dan akhirnya tidak bisa memanfaatkan peluang. Bahkan tadi ada peluang menganga di mulut gawang dari Wachirawit Manonpol yang bukan tidak mungkin justru bisa menyamakan kedudukan ya, karena bisa menjadi 4-4 tadi kalau ada gol tambahan dari Wachirawit yang gagal mengeksekusi di mulut gawang. Dan kali ini saatnya sang kampion, sang juara dari ASEAN Under-16 Boys Futsal Championship 2025 di Thailand, Bangkok, Michael Sianipar, tentunya sangat berbangga, mungkin juga ingin cepat-cepat turun juga karena dia sangat rendah hati, dan ini bukanlah momen yang dia sukai untuk bisa berbagi dengan para pemain yang tentunya dia berpikir inilah momennya para pemain untuk bisa menikmati perjuangannya. Tapi tetap saja sebagai mungkin kakak yang berbangga dengan melihat bagaimana perjuangan tim ini dari awal hingga menuju ke partai final. Dan ini semua adalah bukan target utama, tapi menjadi bonus yang sangat luar biasa dengan bisa meraih title di perjuangan pembuka dari skuad muda kita. Ya, saya rasa futsal Indonesia baik di level tim nasional, kompetisi, dan juga pengelolaan federasi harus menjadi benchmark terhadap cabang olahraga lain yang ada di Indonesia. Karena kita tahu juga futsal kita bisa berkolaborasi dengan begitu banyak stakeholder. Bahkan para pemain muda ini juga banyak yang berasal dari turnamen yang digelar oleh pihak-pihak swasta yang pada akhirnya tetap memberikan andil besar terhadap bagaimana perkembangan para pemain secara individu yang akhirnya bisa dikelola dengan baik oleh federasi dengan menyiapkan fasilitas, dengan menyiapkan segala sesuatu hal termasuk staf pelatih yang mumpuni yang tepat juga untuk bisa mengakomodir pemain-pemain hebat ini hingga akhirnya bisa membanggakan, saya rasa tidak hanya pecinta futsal tapi seluruh warga Indonesia, seluruh insan
olahraga tanah air juga berbangga dengan prestasi futsal saat ini, dan khususnya timnas U16 kita juga menuliskan tinta emasnya sendiri ya, setelah angkatan-angkatan senior mereka juga mampu melakukan hal yang sama. Harmoni yang tersaji di federasi, di coaching staff, di para penggawa yang berlaga, dan tentunya ini momen puncak, momen keberhasilan tim muda ini untuk bisa menjadi yang terbaik, dan kapten kita Akmal Rizky akan berpesta, akan mengangkat trofi bersama rekan-rekannya, dan Indonesia U16 Garuda Muda berpesta di Bangkok, Thailand, dan sangat layak setelah tampil impresif sejak tanggal 23 Desember berjuang di babak round robin dan kemudian mampu menjadi yang terbaik di Seven Gold Medal di partai puncak. Penampilan gemilang dari Muhammad Faisal Gumilang dan kawan-kawan mempersembahkan gelar yang begitu luar biasa bagi Garuda Muda. Terima kasih banyak Ibam sudah hadir bersama saya Diani dengan memandu laga yang begitu istimewa dengan akhir indah bagi Akmal Rizky dan Garuda Muda menjadi yang terbaik di Thailand, menjadi kampiun dari ASEAN Under-16 Boys Futsal Championship 2025. Terima kasih banyak atas atensi Anda dan salam olahraga.